Halo teman-teman, yuk kita belajar bareng lagi. Kali ini kita melanjutkan yang ke bagian pertama dan kedua. Kali ini kita akan belajar tentang kegawadaruratan maternal dan neonatal pada perdarahan kehamilan. Lanjut ya teman-teman. Untuk memahami dan mewaspadai kasus-kasus gadar maternal, terutama adanya perdarahan pada kehamilan lanjut, kita harus mengetahui kasus-kasus, yaitu diantaranya adanya perdarahan antepartum, yaitu pada kasus solusio plasenta atau plasenta previa. Yang kedua, kita harus mengetahui asuhan jika ada pasien dengan preeklamsi atau eklamsia. Yang ketiga, mengerti asuhan dengan kehamilan ganda atau hamil kembar atau hamil 3 atau 4 dan seterusnya. Yang keempat, harus mengetahui dan paham tentang asuhan dengan kelainan dalam lamanya kehamilan, yaitu ada kasus prematur, postmatur atau IUGR. Dan yang kelima, harus mengetahui dan paham asuhan dengan kelainan air ketuban, yaitu pada kasus KPSW atau KPD, pada kasus polihidramnion atau pada kasus olihidramnion. Kasus yang harus diwaspadai pada kegawadaruratan maternal, terutama pada kasus perdarahan pada kehamilan lanjut atau perdarahan antepartum. Yang pertama ada plasenta previa. Harus tahu terlebih dahulu pengertian dari plasenta previa itu sendiri adalah keadaan di mana implantasi plasenta terletak pada atau di dekat serviks. Faktor resiko yang dapat menyebabkan plasenta previa yaitu ibu perokok aktif, ibu berusia lebih dari 35 tahun, pernah mengalami keguguran di kehamilan sebelumnya, ukuran plasenta besar, sedang hamil anak besar, posisi bayi tidak normal, ibu mempunyai riwayat aborsi, riwayat sesar atau riwayat kuretase, dan ibu mempunyai riwayat plasenta previa sebelumnya. Tanda dan gejala yang dapat ditemui pada kasus ibu hamil dengan plasenta previa yaitu ibu mengalami kram atau nyeri hebat pada kandungan, muncul perdarahan atau muncul perdarahan selama trimester kedua kehamilan. Macam-macam pada kasus plasenta previa sendiri ada plasenta previa parsial atau sebagian, plasenta menutupi sebagian leher rahim, ada low lying atau rendah yaitu plasenta di samping atau tepi leher rahim. Ada macam plasenta previa marginal yaitu plasenta di bawah atau ujung rahim. Ada macam plasenta previa total atau mayor yaitu plasenta menutupi seluruh leher rahim. Oh iya teman-teman, pada kasus plasenta previa perlu diperhatikan beberapa kondisi, yaitu tidak dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan dalam pada perdarahan antepartum sebelum tersedia persiapan untuk seksio sesaria, atau pemeriksaan boleh dilakukan di ruang operasi ya. Untuk pemeriksaan in speculo, secara hati-hati dapat menentukan sumber perdarahan yang berasal dari kanalis cervicalis atau sumber lain, bisa dari cervitis, polip, keganasan, laserasi, ataupun trauma. Meskipun demikian, adanya kelainan di atas tidak menyingkirkan diagnosis dari plasenta previa itu sendiri. Perbaikan kekurangan cairan atau darah dengan memberikan infus cairan secara IV, baik memberi NaCl ataupun lincer laktat, dan lakukan rujukan di tempat rujukan tersier. Kasus perdarahan pada kehamilan lanjut selanjutnya yang harus diwaspadai yaitu solusio plasenta. Solusio plasenta itu sendiri merupakan lepasnya plasenta dari tempat melekatnya yang normal pada uterus sebelum janin dilahirkan. Penyebabnya bisa karena hamil pada usia di atas 40 tahun, ibu merokok atau memakai narkoba saat hamil, memiliki riwayat solusio plasenta sebelumnya, menderita preeklamsi atau eklamsi, mengalami ketuban pecah dini, mengandung bayi kembar, ataupun mengalami cedera pada perut saat hamil. Tanda dan gejala pada ibu hamil yang mengalami solusio plasenta yaitu ibu mengalami nyeri perut atau punggung, kontraksi rahim terjadi secara terus-menerus, rahim atau perut terasa kenceng, perdarahan ringan yang sering terjadi ataupun cairan ketuban ibu hamil sedikit. Pada kasus solusio plasenta, jika terjadi perdarahan hebat, lakukan persalinan dengan segera. Jika ibu mengalami pembukaan serviks lengkap, maka persalinan dengan ekstasi vakum, dan jika ibu mengalami pembukaan belum lengkap, persalinan dengan SC. Pada setiap kasus solusio plasenta, waspadai terhadap kemungkinan terjadinya perdarahan pasca persalinan. Jika perdarahan ringan atau sedang, tindakan bergantung pada DCC. Jika DCC normal atau tidak terdengar, pecahkan ketuban dengan koher.
Jika kontrasi jelek, perbaiki dengan pemberian oksitosin, dan jika serviks kenyal, tebal, dan tertutup, persalinan dengan SC. DJJ abnormal atau kurang dari 100 atau DJJ lebih dari 180 kali per menit, lakukan persalinan dengan segera, atau jika persalinan provaginam tidak memungkinkan, persalinan diakhiri dengan SC. Berikut ini ada perbedaan antara kasus plasenta previa dan solusio plasenta dari segi gejala dan tanda utama, atau dari segi faktor predisposisi, atau dari segi penyulit lain. Gejala dan tanda utama dari plasenta previa itu sendiri adalah perdarahan tanpa nyeri, usia gestasi lebih dari 22 minggu, darah segar atau kehitaman dengan bekuan. Perdarahan dapat terjadi setelah miksi atau defekasi atau aktivitas fisik, kontraksi Braxton Hicks atau coitus. Faktor predisposisi dari plasenta previa adalah grande multipara dengan penyulit lain, yaitu ibu bisa shock, perdarahan, tidak ada kontraksi uterus, bagian terendah janin tidak masuk PAP, dan kondisi janin normal atau terjadi gawat janin. Sedangkan untuk kasus solusio plasenta, tanda dan gejalanya adalah perdarahan dengan nyeri intermittent atau menetap, warna darah kehitaman dan cair, tetapi mungkin ada bekuan jika solusio relatif baru, dan jika ostium terbuka terjadi perdarahan berwarna merah segar. Faktor predisposisinya, ibu mengalami hipertensi, versi luar, trauma abdominal, polyhydramnion, gemeli atau defisiensi gizi, dan terdapat penyulit lain yaitu shock jika tidak sesuai dengan jumlah darah yang tersembunyi atau tipe tersembunyi, anemia berat, melemah atau hilangnya gerak janin, gawat janin atau hilangnya denyut jantung janin, uterus tegang dan nyeri. Untuk antisipasi kasus kegawat daruratan selanjutnya, yaitu kita harus mengetahui asuhan pada kasus preeklamsi atau eklamsia. Pengertian dari preeklamsi itu sendiri merupakan penyakit hipertensi primigravida yang muda. Bila muncul pada multigravida karena ada faktor predisposisi seperti hipertensi, diabetes, atau kehamilan ganda. Sedangkan pengertian eklamsi merupakan penyakit hipertensi yang akut dengan kejang dan koma pada wanita hamil atau nifas. Tanda-tanda dari kasus preeklamsi itu sendiri terjadi pada kehamilan lebih dari 20 minggu dengan hipertensi sistolik 160 mmHg atau lebih dan diastolik 110 mmHg atau lebih, dan proteinuria lebih dari 5 gram. Sedangkan gejala yang dialami eklamsi diawali dengan gejala preeklamsi dan selanjutnya disertai dengan kegelisahan dan hiperrefleksi yang mendahului serangan kejang. Pada kasus-kasus preeklamsi berat dan eklamsi harus diketahui dengan betul dan dikaji secara mendalam baik dari data subjektif ataupun dari data objektif. Penanganan yang harus dilakukan dengan cepat pada kasus preeklamsi untuk mencegah kejang adalah dengan pemberian antikonvulsan, yaitu memberi magnesium sulfat atau MgSO4 yang merupakan obat pilihan untuk mencegah dan mengatasi kejang pada preeklamsia berat dan eklamsi. Sebelum pemberian MgSO4, periksa dulu ibu frekuensi pernafasannya minimal 16 kali per menit, refleks patella positif, urin minimal 30 ml per jam dalam 4 jam terakhir. Dan stop pemberian MgSO4 jika frekuensi pernafasan kurang dari 16 kali per menit, refleks patella negatif, urin kurang dari 30 ml per jam dalam 4 jam terakhir, serta kita harus menyiapkan antidotum. Untuk antisipasi jika terjadi henti nafas, lakukan ventilasi dengan masker dan balon atau ventilator. Beri kalsium glukonat 1 gram secara IV perlahan-lahan sampai pernafasan mulai lagi. Untuk penanganan umum, jika tekanan diastolik tetap lebih 110 mmHg, beri obat antihipertensi sampai tekanan diastolik di antara 90-100. Pasang infus dengan jarum besar, ukur keseimbangan cairan, jangan sampai terjadi overdosis cairan, kateterisasi urin untuk memantau pengeluaran urin dan protein urin jika jumlah urin kurang dari 30 ml per jam, dan hentikan magnesium sulfat dan berikan cairan IV pada kecepatan 1 liter per 8 jam. Pantau kemungkinan edema paru, jangan tinggalkan pasien sendirian bila pasien kejang disertai aspirasi mutah dapat mengakibatkan kematian ibu dan janin.
Observasi tanda-tanda vital, refleks, dan denyut jantung janin setiap jam. Auskultasi paru untuk mencari tanda-tanda edema paru. Hentikan pemberian cairan IV dan berikan diuretik misalnya furosemid sekali saja bila ada edema paru. Dan nilai pembekuan darah dengan uji pembekuan sederhana bila pembekuan terjadi sesudah 7 menit kemudian terdapat koagulopati. Untuk kasus selanjutnya yang perlu diwaspadai adalah asuhan dengan kehamilan ganda. Kehamilan ganda yang dialami ibu hamil dapat menimbulkan masalah baik untuk janin ataupun ibunya serta proses persalinan. Melihat resiko demikian, maka persalinan sebaiknya dilakukan di tempat rujukan. Tanda dan gejala dari kehamilan ganda sendiri yaitu yang pertama ukuran uterus, TFU dan lingkar abdomen melebihi ukuran yang seharusnya untuk usia kehamilan akibat pertumbuhan uterus yang pesat pada trimester 2. Yang kedua, mual dan muntah lebih berat akibat peningkatan kadar HCG. Yang ketiga, adanya riwayat kembar dalam keluarga. Yang keempat, riwayat penggunaan obat penyubur sel telur. Yang kelima, pada palpasi abdomen didapatkan 3 atau lebih bagian besar dan atau banyak bagian kecil yang semakin mudah dirabas terutama trimester ketiga. Dan yang terakhir, pada auskultasi ditemukan lebih dari satu bunyi denyut jantung janin yang jelas berbeda. Penata laksanaan pada kehamilan ganda, pasien dan atau tenaga kesehatan harus bekerja sama dengan seorang dokter konsultan yang dapat segera dihubungi. Melakukan konseling pada pasangan untuk melakukan pengamatan terhadap perubahan dan rencana persalinan, melakukan pemeriksaan kehamilan lebih sering, mengikuti surveillance untuk mendeteksi komplikasi minim USG sebulan sekali, perubahan dan tanggung jawab pekerjaan di rumah lebih ringan, dan pola istirahat yang lebih teratur. Pemantauan penambahan berat badan untuk mengetahui asupan nutrisi ibu hamil, dan setelah kehamilan 24 sampai dengan usia 36 minggu disarankan kunjungan ANC minimal 2 minggu sekali dan selanjutnya 1 minggu sekali atau lebih sering. Melakukan penapisan glukosa dilakukan mulai usia kandungan 24 sampai 26 minggu dan melakukan pengamatan secara ketat akan adanya tanda-tanda persalinan preterm atau kurang bulan. Untuk selanjutnya yang harus diketahui dan diwaspadai adalah pada asuhan dengan kelainan dalam lamanya kehamilan. Yang pertama ada prematur atau preterm, yaitu persalinan yang terjadi pada usia kehamilan 28-37 minggu. Permasalahan yang terjadi adalah bayi prematur dengan berat badan 1000-2500 gram. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan persalinan prematur atau preterm yaitu yang pertama prinsip melakukan rujukan bila sudah ada tanda pembukaan atau ketuban pecah dini. Yang kedua, bila persalinan tidak dapat dihindarkan untuk menghindari trauma pada anak, prinsip persalinannya yaitu partus tidak boleh berlangsung terlalu lama atau terlalu cepat, jangan memecah ketuban sebelum pembukaan lengkap, buatlah episiotomi medialis dan tali pusat secepat mungkin digunting untuk menghindari ikterus. Yang ketiga, bila terpaksa ibu dengan pembukaan lengkap, bayi dilahirkan dengan prinsipnya, yaitu untuk mencegah hipotermi atau suhu ruangannya tidak kurang dari 25 derajat Celcius. Tindakan yang dilakukan yaitu keringkan bayi dan jauhkan handuk yang basah, pakaikan topi dan kaos kaki, letakkan bayi pada dada ibu atau metode kanguru, observasi ketat nafas dan denyut jantung bayi, selimuti ibu dan bayi dan dijaga agar tetap hangat. Lakukan IMD 1 jam pertama kelahiran dan untuk menghangatkan bayi, perawatan metode kanguru dapat dilakukan bila memenuhi syarat. Kasus selanjutnya yang perlu diwaspadai adalah kasus postmatur atau preterm, adalah kehamilan lewat waktu dengan usia kehamilan lebih dari sama dengan 42 minggu penuh, yaitu terhitung sejak hari pertama haid terakhir. Masalah dengan persalinan bayi serotinus atau postmatur, tanda bayinya tidak ada lanugo, kuku panjang, rambut kepala banyak, kulit keriput, mengelupas, sering berwarna kekuningan, kadang-kadang anak agak kurus, air ketuban sedikit dan mengandung mekonium. Dan ada bahaya yang bisa terjadi yaitu kemungkinan terjadi kematian anak di dalam rahim bertambah. Besarnya anak yang berlebihan dapat menimbulkan kesukaran pada persalinan atau anak dapat kecil karena penurunan fungsi plasenta.
Tata laksana umum yang dapat dilakukan dengan cepat yaitu sedapat mungkin merujuk pasien ke rumah sakit. Tawaran induksi persalinan atau persalinan anjuran mulai dari usia kehamilan 41 minggu dengan syarat serviks sudah matang, dan indikasi seksio sesaria pada primitua atau umur lebih dari 40 tahun. Kasus yang harus diwaspadai selanjutnya yaitu IUCR atau intrauterine growth retardation, yang merupakan bayi dengan berat yang kurang dari normal atau kecil. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua bayi yang lahir kecil itu tidak normal. Hal ini disebabkan karena faktor keturunan dan keluarga yang memang juga kecil. Penyebab dari IUCR yaitu: yang pertama, terjadi gangguan penyaluran oksigen dan nutrisi ke bayi dalam rahim. Yang kedua, kurangnya nutrisi dalam rahim membuat pertumbuhan bayi terganggu sehingga menjadi berat bayi menjadi lebih kecil dari normal. Yang ketiga, penyebab utama adalah gangguan plasenta atau ari-ari, di mana fungsi plasenta tidak berjalan dengan baik untuk menyalurkan nutrisi ke bayi. Berikut ini ada masalah bayi yang dilahirkan dengan IUCR. Pada bayi kecil dan prematur, resiko kematian lebih tinggi, resiko perawatan di NICU tinggi dan lama, problem dengan menyusui dan makan bayi, terjadi problem bayi untuk mengatur suhu tubuhnya, mudah kedinginan dan resiko terjadi hipotermia, kadar gula darah cenderung rendah, terjadi resiko infeksi yang tinggi, resiko gangguan saraf cukup tinggi, dan efek jangka panjang bayi IUCR saat dewasa cenderung beresiko terkena penyakit jantung dan metabolik atau kencing manis dan lain-lain. Kasus gadar yang harus diwaspadai selanjutnya dan harus diketahui yaitu asuhan dengan kelainan air ketuban, yaitu pada kasus yang pertama ada KPSB atau ketuban pecah sebelum waktunya, atau ketuban pecah dini KPD, atau ketuban pecah prematur KPP, yang merupakan keluarnya cairan dari jalan lahir atau vagina sebelum proses persalinan atau disebut juga dengan prematur rupture of membrane, prelabor rupture of membrane atau PROM. Tanda dan gejalanya dari KPSB yaitu adanya cairan yang berisi mekonium, vernix caseosa, rambut lanugo, atau bila telah terinfeksi bau. Pemeriksaan in speculo, lihat dan perhatikan apakah memang air ketuban keluar dari kanalis cervicalis pada bagian yang sudah pecah atau terdapat cairan ketuban pada fornix posterior. Pada pemeriksaan USG, volume cairan amnion berkurang atau oligohydramnion, terdapat infeksi genital atau sistemik, dan bisa terjadi gejala chorioamnionitis. Pengaruh ketuban pecah dini terhadap ibu dan janin. Yang pertama, prognosis bagi janin, bisa terjadi persalinan prematuritas, prolaps funiculi atau penurunan tali pusat, bisa terjadi hipoksia dan asfiksia sekunder atau kekurangan oksigen pada bayi yang mengakibatkan kompresi tali pusat, prolaps uteri, trelabor atau partus lama, Apgar skor rendah, ensefalopati, cerebral palsy, perdarahan intrakranial, renal failure atau respiratory distress. Dan prognosis pada ibu, terjadi infeksi intrapartal dalam persalinan. Jika terjadi infeksi dan kontraksi ketuban pecah, maka bisa menyebabkan sepsis yang selanjutnya dapat mengakibatkan meningkatnya angka morbiditas dan mortalitas. Terjadi infeksi puerperalis atau masa nifas, dry labor atau partus lama, perdarahan postpartum, meningkatnya tindakan operatif obstetrik yaitu khususnya SC, dan terjadi morbiditas dan mortalitas maternal. Kasus selanjutnya yang perlu diwaspadai adalah kasus polyhydramnion atau kondisi ketika jumlah cairan amnion berlebihan atau melebihi 2000 ml. Bisa terjadi polyhydramnion karena produksi air ketuban bertambah. Diduga air ketuban dibentuk oleh sel-sel amnion, tetapi air ketuban dapat bertambah cairan lain yang masuk ke dalam ruangan amnion, misalnya air kencing janin dan cairan otak anencefalus. Pengaliran air ketuban terganggu dan air ketuban yang dibentuk secara rutin dikeluarkan dan diganti dengan yang baru. Salah satu cara pengeluaran adalah ditelan oleh janin, diabsorpsi oleh usus, kemudian dialirkan ke plasenta untuk akhirnya masuk ke dalam peredaran darah ibu. Ekskresi air ketuban ini akan terganggu bila janin tidak bisa menelan seperti pada atresia esophagus dan anencefalus.
Tanda ibu hamil mengalami polihidramnion yaitu perut membesar dan melenting serta mengkilat. Dampak dari polihidramnion itu sendiri, persalinan preterm akibat distensi uterus yang berlebihan, dyspnoe pada ibu dan sesak napas, bisa terjadi malpresentasi janin, bisa terjadi abrupsio plasenta, prolaps tali pusat, disfungsi uterus selama persalinan atau akibat distensi uterus yang berlebihan, dan bisa terjadi perdarahan pasca partum segera yang disebabkan atonia uterus akibat distensi berlebihan. Tanda dan gejala ibu hamil yang mengalami polihidramnion yaitu terjadi pembesaran uterus, lingkar abdomen dan tinggi fundus uteri jauh melebihi ukuran perkiraan usia kehamilan. Dinding uterus tegang sehingga auskultasi DJJ sulit atau tidak terdengar, dan pada saat palpasi bagian kecil dan besar tubuh janin sulit ditentukan. Ada tril pada cairan uterus. Bila polihidramnion, berat akan timbul dyspnoe, edema pada vulva dan ekstremitas bawah, nyeri tekan ulu hati, mual dan muntah, dan letak janin sering berubah atau letak tidak stabil. Kasus selanjutnya yang perlu diwaspadai adalah kasus olihidramnion, yang merupakan suatu keadaan ketika cairan amnion sangat sedikit, yaitu kondisi ini biasanya terjadinya akibat insufisiensi uteroplasenta, yang tanda dan gejalanya molding atau uterus mengelilingi janin, janin dapat diraba dengan mudah, tidak ada efek pantul atau baut teman pada janin, dan penambahan tinggi fundus uteri berlangsung lambat. Beberapa terapi yang dapat diterapkan pada kasus olihidramnion preterm yaitu amnioinfusion atau yakni memberikan infus cairan NaCl ke rongga amnion menggunakan kateter intrauterin guna menjaga kadar normal cairan amnion. Ada tindakan vesikoamniotik zone atau pengobatan ini dilakukan dengan mengalihkan urin janin ke rahim ibu dengan fetal obstruktif uropati yang menyebabkan olihidramnion, atau dengan injeksi cairan melalui amniosentesis sebelum persalinan, meskipun kondisi ini cenderung terjadi lagi dalam beberapa minggu setelah pemberian injeksi. Atau dengan rehidrasi ibu hamil, penggunaan cairan oral dan cairan intravena untuk merehidrasi ibu bisa membantu meningkatkan kadar cairan amnion. Ibu biasanya disarankan untuk banyak minum, dan atau ibu bed rest atau istirahat yang cukup disertai pemberian cairan bisa membantu meningkatkan cairan amnion. Oke, demikianlah belajar bareng kita kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah-salah kata dalam penyampaian materi, mohon koreksi dari teman-teman. Mohon masukan dan saran ataupun kritik yang membangun ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.